Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alumni tutorial akan membahas soal tryout Akbar 2021 Mapel Biologi. Oke, mari kita simak pembahasannya dimulai dari nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini, makanan yang sudah diasinkan menggunakan garam dengan kadar tinggi biasanya lebih awet dan tidak mudah busuk. Karena, untuk menjawab soal ini, kita harus paham mengenai konsep sel dan transportasi zat antar sel. Biasanya makanan agar lebih awet, ya salah satu cara pengawetannya itu dengan cara diasinkan. Diasinkan ini dengan cara penghilangan atau pengurangan kadar air yang ada di makanan tersebut sehingga bisa lebih awet. Nah, berkaitan dengan penghilangan kadar air dari makanan, itu berkaitan dengan konsep yang namanya osmosis. Oke, osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah atau dari hipotonis menuju ke konsentrasi tinggi atau ke hipertonis. Ya, ini konsep osmosis. Jadi perpindahan air dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Oke, kita lihat di sini ada gambar. Ada suatu sel jika ditempati di larutan yang hipertonik, ada yang ditempati di larutan isotonik, dan ada yang ditempati di larutan yang hipotonik. Oke, untuk sel itu kan ada yang memiliki dinding sel, ada yang tidak. Biasanya kalau berkaitan dengan makanan lebih awet atau tidak mudah busuk, itu berkaitan dengan bakteri. Nah, bakteri itu memiliki dinding sel. Bakteri salah satu cirinya memiliki dinding sel. Jadi ketika sel bakteri ditempati di larutan yang hipertonik, nah berarti air yang ada di dalam sel bakteri ini akan keluar. Karena kan terjadi perpindahan air ya dari konsentrasi yang hipotonis ke konsentrasi yang hipertonis. Lingkungan di sini lebih hipertonis. Karena di lingkungannya kadar garamnya lebih tinggi. Sehingga sel bakterinya itu airnya akan keluar. Sehingga membran plasma dari sel bakteri ini akan lisis, akan pecah. Namanya plasmolisis. Itu. Nah, ketika si sel bakteri ditempati di larutan yang isotonik, artinya kadar garam di lingkungan dan kadar garam di sel bakteri itu sama, maka akan terjadi perpindahan air, ada yang masuk ke dalam sel bakteri dan ada yang keluar dari sel bakteri. Sehingga mengakibatkan si sel tumbuhan itu flaccid atau istilahnya itu lembek. Oke. Dan yang terakhir, jika sel bakteri ini ditempati di kadar garam yang rendah, yang hipotonik, maka air dari lingkungannya itu akan terus masuk. Nah, keadaan seperti ini dinamakan dengan turgid atau istilahnya itu normal. Oke, nah berkaitan dengan kondisi gambar yang seperti ini, makanan yang diasinkan berarti kadar garam di lingkungan itu lebih hipertonik, ya kan? Nah, sehingga si sel bakterinya ini akan mengalami plasmolisis atau pecahnya membran sel bakteri. Sehingga soal nomor 1 kita lihat analisis jawabannya. Yang A, tidak ada nutrisi untuk perkembangan mikroba. Bukan berkaitan dengan nutrisi, tapi berkaitan dengan kadar air. Yang B, terjadi penggumpalan pada protein mikroba. Sekali lagi, ini mengenai kadar air, bukan protein. Yang C, terjadi proses plasmolisis pada sel mikroba. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Karena air terus-terusan keluar dari si sel bakteri atau sel mikrobanya sehingga terjadi plasmolisis. Jadi jawabannya yang C. Untuk yang D, kadar
garam akan lebih cepat mengalami difusi ke dalam sel mikroba. Nah, kasus ini bukan difusi, tapi osmosis. Oke. Dan yang mikroba memiliki tipe sel yang berbeda dengan makanan tersebut. Oke, ini bukan berkaitan dengan tipe sel dan makanan ya, tapi berkaitan dengan kehilangan kadar air pada si sel mikroba tersebut. Sehingga makanan yang menggunakan garam itu lebih awet. Oke, sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang C ya. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, lichen. Jadi lichen adalah organisme simbiotik antara alga jenisnya cyanobacter atau alga hijau dengan fungi Ascomycetes. Hal berikut yang benar mengenai lichen adalah: Oke, lichen disebut dengan lumut kerak ya. Walaupun namanya adalah lumut kerak, ternyata dia bukan lumut, tapi dia ini adalah bentuk simbiosis mutualisme ya. Bentuk simbiosis mutualisme antara alga dengan fungi. Nah, jika kita lihat strukturnya seperti apa, nah kita lihat di gambar seperti ini ya. Hidup si lichen ini biasanya pada batu-batuan atau pada pepohonan ya. Nah, lichen dia termasuk ke dalam organisme perintis atau organisme pioner. Oke, kenapa disebut organisme pioner atau perintis? Karena dia ini adalah organisme yang bisa mengakibatkan pelapukan pada batuan sehingga akan memunculkan organisme-organisme yang baru. Oke, jika terjadi suksesi, suksesi itu adalah perubahan struktur ekosistem pada suatu tempat ya, maka akan muncul tumbuh-tumbuhan jenis baru. Nah, yang mengawalinya adalah lichen ini atau si lumut kerak ini ya. Nah, kemudian struktur tubuhnya seperti apa? Oke, jadi untuk lichen itu kan tadi katanya simbiosis alga dengan jamur ya. Nah, alganya itu yang warna hijau ini, alga hijau, dia bisa fotosintesis ya. Jadi bentuk simbiosisnya kalau alga dia bisa menghasilkan makanan, zat makanan melalui fotosintesis, sedangkan fungi atau jamur dia memiliki hifa. Nah, keuntungannya itu hifa itu untuk menyerap air dan zat mineral ya. Oke, kumpulan hifa dengan alga ini akan membentuk yang namanya soredia ya. Jadi soredia ini adalah kumpulan bentukan alga dengan hifa yang ada di bagian atas struktur lichen. Dan soredia ini berperan sebagai reproduksi. Jadi soredia itu adalah struktur reproduksi secara aseksual pada lichen. Nah, nanti soredia ini akan pecah dan butiran-butiran dari soredia ini ketika ketemu tempat yang lembab yang cocok dengan tempat tinggal dia atau habitat dia, maka soredia akan berkembang jadi lumut kerak lagi atau jadi lichen lagi. Itu ya. Nah, struktur tubuh dari lichen dia bentuknya talus. Artinya belum bisa dibedain bagian akar, batang, atau daun. Itu ya. Jadi strukturnya ini masih sangat sederhana. Oke. Sederhana. Dan di bagian bawah ini ada substrat. Substratnya itu tadi bisa berupa batuan, terus ada pohon-pohonan dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat pernyataan yang benar berkaitan dengan lichen nomor 1. Reproduksi aseksual lichen dapat berbentuk soredia. Nah, tadi soredia ini merupakan reproduksi aseksual dari lichen ya, yang merupakan gabungan dari alga dan hifa. Jadi pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Pernyataan nomor 2, lichen merupakan jenis Cormophyta atau berkormus. Oke,
Kormofita adalah jenis tumbuhan yang kompleks, yang bisa dibedakan bagian akar, batang, atau daunnya. Jadi struktur-strukturnya sudah jelas untuk bagian kormofita. Tapi kalau misalnya lichen, itu belum jelas, makanya lichen itu disebutnya bukan kormofita, tapi talopita atau bertalus. Jadi yang ini salah. Yang nomor 3 merupakan organisme pionir atau perintis. Nah, tadi ya. Jadi si lichen ini yang mengawali proses pertumbuhan pertama di suatu ekosistem yang memungkinkan terjadinya tumbuhan yang baru akan muncul. Itu ya, jadi pernyataan nomor 3 ini benar. Pernyataan nomor 4, reproduksi seksual lichen tergolong ke dalam zigosfora. Nah, tadi di atas sudah diketahui bahwa lichen itu bentuk simbiosisnya dengan Ascomycetes, sehingga reproduksi seksualnya bukan zigosfora, tapi ascospora. Ya, jadi bentuk seksual dari lichen adalah ascospora. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, bentuk ascosporanya itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di gambar, ascospora pada fungi ini adanya di bagian atas di dekat dengan soredia ya. Oke, itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Tumbuhan lumut atau bryophyta mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit. Sebab fase gametofit tumbuhan lumut memiliki jumlah kromosom haploid. Oke, untuk menjawab soal nomor 3 ini kita harus paham tentang tumbuhan lumut itu sendiri atau bryophyta. Oke, bryophyta itu dia mengalami pergiliran keturunan atau istilahnya adalah metagenesis. Oke, metagenesis antara fase sporofit dengan gametofit. Fase gametofit adalah fase yang menghasilkan sel gamet dan fase sporofit adalah fase yang menghasilkan spora. Oke, spora ini adalah bentuk reproduksi aseksual. Nah, untuk menjawab soal nomor ini kita harus paham tentang ini ya, konsep tentang metagenesisnya. Nah, di sini ada skema pergiliran keturunan si bryophyta. Karena bryophyta itu sebagian hidupnya itu berkembang dengan spora ya. Spora yang jumlah kromosomnya adalah haploid akan mengalami perkembangan menjadi protonema. Jadi protonema adalah tumbuhan lumut yang masih muda yang jumlah kromosomnya juga sama, adalah haploid. Nah, spora melakukan perkembangan atau pembelahan dengan cara mitosis sehingga jumlah kromosomnya itu sama, haploid. Nah, kemudian lumut yang masih muda atau protonema ini akan berkembang menjadi lumut dewasa. Lumut dewasa jumlah kromosomnya juga adalah haploid. Nah, lumut yang sudah dewasa akan menghasilkan organ reproduksi archegonium dan antheridium. Nah, archegonium ini adalah penghasil sel kelamin, penghasil sel telur atau archegonium itu sel kelamin betinanya ya. Dan antheridium ini sebagai organ kelamin jantannya yang menghasilkan spermatozoa. Archegonium menghasilkan sel telur. Oke. Sel telur haploid, spermatozoa haploid, dan mereka ini mengalami fertilisasi membentuk zigot yang diploid. Zigot akan berkembang jadi sporogonium, diploid juga. Nah, sporogonium di dalamnya ini terdapat sporangium, diploid. Nah, sporangium di dalamnya akan menghasilkan spora. Nah, sporangium ini menghasilkan spora dengan cara apa? Dengan cara pembelahan meiosis. Nah, perlu kalian tahu bahwa meiosis itu adalah perkembangan pembelahan sel dari
sel induknya yang awalnya diploid, maka akan menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari induknya atau haploid. Oke, nah berarti pernyataan yang pertama ini, tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit adalah benar, ya. Dan yang kedua, fase gametofit tumbuhan lumut memiliki jumlah kromosom haploid. Fase gametofit yang menghasilkan sel gamet berarti kan archegonium dan antheridium yang dihasilkan oleh tumbuhan lumut dewasa, sehingga tumbuhan lumut dewasa disebutnya dengan gametofit yang jumlah kromosomnya adalah haploid. Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar. Oke. Nah, antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini tidak memiliki hubungan, ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Benar, benar, dan tidak berhubungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, reproduksi aseksual tumbuhan Angiospermae terjadi melalui fertilisasi ganda. Endosperma dihasilkan dari, jadi Angiospermae ini merupakan tumbuhan berbiji spermatopita, tumbuhan biji terbuka. Ya, jadi spermatopita kita bahas sedikit ya, karena untuk mengetahui soal nomor 4 ini kita harus paham tentang plantae atau tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu ada salah satunya tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan satu lagi ada Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Nah, jika dilihat dari reproduksi seksualnya, Gymnospermae itu bentuk reproduksi seksualnya atau organnya berupa strobilus. Sedangkan Angiospermae, organ reproduksi seksualnya itu berupa bunga. Nah, organ reproduksi pada bunga Angiospermae itu ada bagian putik dan ada bagian benang sari. Nah, di bagian putik ini di dalamnya itu ada yang namanya ovarium. Nah, di bagian ovarium ini adalah tempat terjadinya proses fertilisasi. Oke, agar lebih jelas, kita lihat ada gambar struktur bunga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini merupakan bunga jenisnya bunga banci. Karena terdapat dua organ kelamin, ada organ kelamin betinanya atau putiknya dan ada organ kelamin jantan atau serbuk sari ya. Benang sari. Oke, pada saat pertama kali ada proses yang namanya polinasi atau proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan atau polinasi itu adalah proses nempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di dalam serbuk sari ini kan nanti ada proses perkembangan, ada proses pembelahan sel. Sehingga dari serbuk sari ini nantinya akan menghasilkan 3 inti sel sperma yang masuk ke bagian putik ini, masuk ke bagian stilus, dan menuju ke bagian yang ini. Nah, di bagian ini ada, ini disebut ovarium. Jadi ovarium ini sebagai tempat proses fertilisasi. Oke, proses fertilisasi pada Angiospermae ini disebutnya fertilisasi ganda. Kenapa disebut ganda? Karena terjadi 2 kali pembuahan. Oke, seperti apa pembuahannya? Kita lihat di gambar. Oke, nah gambar yang ini, jadi tadi ada serbuk sari yang masuk kan di dalamnya ada sel sperma. Sel sperma yang masuk ada 3. Yang pertama ada inti vegetatif. Jadi inti vegetatif ini sebagai penunjuk jalan. Kemudian ada inti generatif 1 dan inti generatif 2. Mereka masuk melalui stilus ke bagian ovarium. Nah, di bagian ovarium ini ada 8 inti. 3 inti di atas ini disebutnya antipoda.
Kemudian dua inti di bawah disebutnya inti kandung lembaga sekunder atau biasa disingkat dengan IKLS. Oke, next. Sel telurnya cuma ada satu, yaitu di tengah ini. Sel telur atau ovumnya. Dan di pinggir sel telur ini ada sel sinergis. Oke, proses pembuahan ganda itu seperti apa? Jadi pada pembuahan pertama, ya, pembuahan sel sperma yang pertama atau inti generatif pertama akan ngebuahi ovum, membentuk zigot, yang nantinya zigot ini akan berkembang jadi calon akar, calon batang, ataupun calon daun, ya, yang jumlah kromosomnya adalah diploid. Jadi diploid ini dari mana? Dari sperma yang jumlah kromosomnya haploid dan ovum yang jumlah kromosomnya juga haploid, sehingga menghasilkan zigot yang jumlah kromosomnya diploid. Dan pada proses pembuahan yang kedua, inti sperma generatif yang kedua itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk cadangan makanan atau disebutnya dengan endosperma. Endosperma ini memiliki jumlah kromosom triploid. Kenapa bisa triploid? Karena pembuahannya itu kromosomnya dari satu inti sel sperma, ini haploid, dan inti kandung lembaga sekunder yang memiliki jumlah kromosom diploid. Sehingga ketika digabung akan membentuk triploid. Nah, zigot dan endosperma itu akan membentuk struktur biji. Oke, dan bijinya ini dilindungi oleh daging buah atau carpellum pada tumbuhan-tumbuhan Angiospermae. Oke, kita lihat endosperma. Di sini soalnya endosperma dihasilkan dari apa? Ya, tadi endosperma itu adalah cadangan makanan yang ini kan, inti sperma kedua dan IKLS ngebentuk endosperma. Nah, untuk yang A, inti sperma generasi 1 dengan ovum, ini salah. Ini yang intinya akan membentuk zigot. Oke, untuk yang B, pembuahan inti generatif 1 dengan kandung lembaga. Salah, harusnya inti generatif 2. Ini juga yang C salah karena inti generatif 2 pembuahannya dengan IKLS. Tuh. Yang D, pembuahan inti generatif kedua dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi yang D. Untuk yang E, inti kandung lembaga sekunder yang dibuahi oleh inti sperma vegetatif. Nah, sperma vegetatif itu tidak membuahi. Tadi dia hadir itu sebagai penunjuk jalan untuk si sel sperma agar membuahi sel telur ataupun IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5, kelompok mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali. Oke, untuk menjawab soal nomor 5, kita harus paham tentang konsep animalia, khususnya vertebrata, dan lebih detailnya tentang mamalia. Nah, kita lihat apa aja sih hewan-hewan mamalia. Nah, jadi mamalia itu dimulai dari yang paling besar, mungkin ada gajah ya, terus ada jerapah, kemudian ada kanguru, ada kelelawar, ada kucing, dan lain sebagainya. Nah, apa sih ciri-ciri dari mamalia? Oke, nah, ciri yang dimiliki oleh mamalia yang pertama, tubuhnya itu selalu ditutupi dengan rambut. Oke, jadi untuk rambut ini pada sebagian besar mamalia mungkin rambutnya ini banyak, tapi pada sebagian lagi mamalia ya rambutnya ini terdegradasi. Jadi rambutnya itu hanya sebagian di bagian tubuhnya saja ya. Oke, kemudian yang kedua memiliki kelenjar mamae. Nah, kelenjar mamae ini akan berfungsi, akan aktif pada saat memiliki anak ya, atau pada saat sudah kandungannya besar seperti itu.
Dan yang ketiga, cirinya fertilisasinya terjadi secara internal. Jadi fertilisasinya terjadi di dalam tubuh induk ya. Nah, kemudian reproduksinya secara vivipar. Kecuali platypus, platypus adalah mamalia yang ovipar. Jadi kalau misalnya vivipar itu melahirkan, ovipar adalah bertelur. Jadi untuk mamalia memang cirinya adalah melahirkan ya. Nah, karena melahirkan, jadi perkembangan embrionya itu adanya di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh embrionya itu terlindungi oleh kantong amnion. Jadi mencegah si embrio ini dari goncangan-goncangan. Jadi melindungi embrio agar tetap bertahan gitu ya. Dan yang keenam, mamalia ini memiliki jantung beruang 4 dan sekatnya sempurna. Terdiri dari 2 ventricle dan 2 atrium. Oke, dan ciri yang ketujuh adalah homoiotherm atau berdarah panas. Oke, maksud berdarah panas artinya suhu tubuhnya itu selalu tetap. Oke, suhu tubuh selalu tetap. Jadi ketika suhu lingkungan berubah, si mamalia ini nggak ikutan berubah, tapi dia bisa mempertahankan homeostasis tubuhnya agar tubuhnya itu selalu tetap. Jadi ada pengaturan sendiri ya. Dan mamalia ini memiliki perkembangan otak yang memang lebih baik, yang lebih berkembang dibandingkan verteb-verteb yang lain. Jadi mamalia ini adalah hewan vertebrata yang paling kompleks, yang strukturnya itu hampir sempurna. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini ciri mamalia yang ditanya kecuali. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri mamalia. Yang A, memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan jenis verteb lain. Ini adalah benar ciri mamalia ya. Pernyataan yang B, memiliki kelenjar mamae kecuali platypus. Oke, jadi platypus tadi adalah mamalia yang ovipar atau bertelur. Sehingga si anaknya ini tidak menyusui ya, sehingga si platypus ini tidak memiliki kelenjar mamae. Jadi pernyataan ini pun benar. Yang C, melakukan reproduksi secara vivipar dan ovipar. Pernyataan ini juga benar ya. Jadi walaupun kebanyakan mamalia itu adalah vivipar. D, memiliki 4 ruang jantung dengan sekat sempurna. Nah, ini juga pernyataan ini benar. Dan yang terakhir, suhu tubuhnya selalu berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan. Ini yang salah. Nah, suhu tubuh yang selalu berubah-ubah itu disebutnya poikilotherm atau berdarah dingin. Jadi ketika suhunya berubah, maka si suhu tubuh hewan ini pun berubah. Nah, hewan yang termasuk ke dalam poikilotherm itu ada Pisces, kemudian ada amfibi, dan ada reptil. Jadi ketiga kelompok ini termasuk poikilotherm atau suhu tubuhnya selalu berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan. Hingga jawaban yang kecuali yang paling tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Meristem apikal terdapat pada ujung tunas terminal dan ujung akar tumbuhan. Sebab pada daerah ujung tumbuhan bertanggung jawab dalam pertumbuhan primer. Oke, soal nomor 6 kita harus paham tentang konsep jaringan tumbuhan. Oke, nah untuk jaringan tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada jaringan meristem dan satu lagi ada jaringan dewasa. Oke, nah untuk jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya ini masih aktif melakukan pembelahan. Jadi sel-selnya sangat aktif membelah karena masih muda ya. Sedangkan untuk jaringan dewasa adalah sel-sel yang sudah mengalami perkembangan atau istilahnya diferensiasi. Oke,
Nah, untuk jaringan meristem dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada meristem apikal dan ada juga meristem lateral. Ini berdasarkan letaknya. Nah, kita lihat di gambar. Oke, jadi ini pada tumbuhan di bagian ujung tanaman, baik ujung akar ataupun ujung batang, itu terdapat sel-sel meristem yang namanya meristem apikal. Jadi apikal itu kan artinya ujung ya, berarti ada di ujung tanaman, baik ujung akar ataupun ujung batang. Di sini juga ada apikal. Oke. Dan di bagian tengah ini terdapat meristem lagi, nama meristemnya adalah lateral. Oke, di bagian apikal, ujung pucuk atau ujung batang tadi ya, ujung akar, itu terjadi proses pertumbuhan yang namanya pertumbuhan primer. Oke, jadi pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan batang tanaman bertambah tinggi. Ya, jadi lebih ke proses pemanjangan batang, ya, pemanjangan batang. Atau istilahnya namanya dominansi apikal. Oke, kenapa bisa terjadi proses pemanjangan batang secara terus-menerus? Nah, karena ini diakibatkan oleh aktifnya sel-sel meristem apikal. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi kan ada meristem lateral ya. Meristem lateral itu terdapat kambium. Nah, kambium di sini itu ditunjukkan fungsinya untuk pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan sekunder batang itu menyebabkan bertambah lebarnya diameter batang tanaman. Nah, biasanya untuk sel meristem lateral itu lebih banyak terdapat pada tumbuhan dikotil. Tapi untuk apikal itu ada pada tumbuhan monokotil ataupun pada dikotil. Karena kan mengalami proses pemanjangan terus ke atas atau tadi namanya dominansi apikal. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini, meristem apikal terdapat pada ujung tunas terminal dan ujung akar tumbuhan pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang kedua, pada daerah ujung tanaman bertanggung jawab dalam pertumbuhan primer. Benar, karena pertumbuhan primer ini tadi diakibatnya oleh meristem apikal. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini saling berhubungan. Sehingga jawabannya adalah yang A, benar-benar dan saling berhubungan. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Jaringan parenkim berkembang dari meristem dasar yang berfungsi untuk apa? Oke, jadi di soal nomor 6 tadi kita sudah ngebahas sel-sel meristem ya atau jaringan meristem, dan di nomor 7 ini kita harus paham mengenai konsep jaringan dewasa. Oke. Nah, jaringan dewasa pada tumbuhan tadi adalah jaringan yang sel-selnya sudah berdiferensiasi atau sudah mengalami perkembangan. Nah, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada yang namanya jaringan epidermis. Oke. Nah, untuk jaringan epidermis ini jaringan yang terdapat di bagian luar tumbuhan ya, karena fungsinya untuk pelindung jaringan-jaringan yang terdapat di dalamnya. Dan yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena pada semua organ ini selalu ada. Kemudian yang ketiga ada jaringan penyokong. Oke, untuk jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya kolenkim dan satu lagi ada sklerenkim. Oke, kedua-duanya berfungsi dalam menyokong tumbuhan agar tetap kokoh, ya. Kemudian yang keempat ada jaringan pengangkut atau jaringan
pembuluh. Nah, ini juga ada dua jenis, ada xilem dan ada floem. Oke, dua-duanya berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat ataupun air yang ada di dalam tubuh. Oke. Nah, ya, di soal nomor 7 ini tentang parenkim atau jaringan dasar ya. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Oke. Jadi ini adalah tipe-tipe dari jaringan parenkim ya. Jadi jaringan parenkim ini sebenarnya memiliki dinding sel yang sangat tipis ya, dan berperan penting dalam penimbunan tertentu. Contoh, misalnya di bagian ini ada parenkim penimbun. Karena parenkim penimbun ini berperan penting dalam menyimpan cadangan makanan. Oke, di sini contohnya adalah pati. Nah, pati ini kan merupakan hasil dari proses fotosintesis ya. Nah, hasil dari proses fotosintesis itu nantinya akan disimpan dalam suatu jaringan penimbun. Nah, biasanya jaringan penimbun ini terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti ubi, kemudian jagung, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang jenis yang ketiga ada aerenkim. Nah, untuk aerenkim ini adalah jenis parenkim yang banyak mengandung celah atau rongga. Nah, di dalam rongga ini terdapat udara. Jadi aerenkim adalah jaringan parenkim yang menyimpan udara. Nah, kemudian di jaringan parenkim di daun ada yang namanya parenkim palisade yang bentuknya itu seperti tiang atau panjang. Nah, kayak gini ya, bentuknya itu panjang. Nah, di bagian jaringan parenkim palisade ini terdapat klorofil, sehingga fungsi dari parenkim palisade itu untuk proses fotosintesis ya. Ini berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, next kita lihat pernyataan yang benarnya itu yang mana. Untuk nomor 1, penyokong jaringan yang terdapat di dalamnya. Jaringan penyokong atau jaringan penguat itu ada dua. Tadi ya kita sudah bahas, ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Oke. Jadi bukan yang jawabannya ini, bukan ya, beda jenis lagi ya. Kemudian yang kedua, pada jaringan mesofil sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, jaringan mesofil ini adalah jaringan yang ada di daun ya, daun yang terdiri dari parenkim palisade dan ada parenkim spons. Nah, ini berperan penting dalam fotosintesis karena di jaringan palisade ini terdapat klorofil. Ya, jadi pernyataan nomor 2 ini benar ya. Kemudian yang nomor 3, pertumbuhan sekunder pada tanaman dikotil. Yang mempengaruhi pertumbuhan sekunder pada tanaman dikotil itu adalah kambium ya, kambium. Dia bukan pada jaringan parenkim, tapi pada kambium atau meristem lateral. Nah, yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini sudah benar. Tadi seperti kita udah bahas, pada parenkim penimbun itu fungsinya menyimpan cadangan makanan. Jadi, untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang 2 dan 4 yaitu C. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, lobus anterior pada kelenjar pituitari menghasilkan hormon apa? Nah, kelenjar pituitari adalah salah satu sistem endokrin atau sistem hormon ya. Kelenjar pituitari nama lainnya adalah kelenjar hipofisis, di mana kelenjar hipofisis ini disebutnya sebagai master of gland. Kenapa disebut master of gland? Karena hipofisis ini menghasilkan beberapa hormon yang mempengaruhi kelenjar-kelenjar lain. Nah, kita lihat gambarnya. Oke,
Jadi kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis berada tepat di bagian hipotalamus di bagian otak. Nah, kelenjar pituitari ini memiliki 3 lobus atau 3 bagian. Bagian yang pertama ada lobus posterior, kemudian ada lobus anterior sebelah sini, dan satu lagi ada lobus intermediate atau di tengah. Nah, bagian lobus posterior ini memiliki hormon apa aja? Nah, yang pertama ada hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini organ atau kelenjar targetnya adalah otot rahim dan kelenjar mamae. Jadi oksitosin ini mempengaruhi kontraksi uterus pada wanita hamil ya yang akan melahirkan. Jadi ini berkaitan dengan kontraksi uterus. Kemudian ada hormon ADH. Oke, hormon ADH atau nama lainnya itu vasopressin hormon. ADH singkatannya anti diuretik hormon. Ya, tadi nama lainnya adalah hormon vasopressin. Nah, ADH ini berkaitan dengan proses reabsorpsi atau proses penyerapan air. Reabsorpsi air pada tubulus ginjal. Jadi organ targetnya ini berupa tubulus ginjal. Ini di lobus posterior. Kemudian di lobus anterior, berarti sebelah yang bagian kuning ini menghasilkan beberapa hormon. Ada yang namanya hormon TSH. TSH itu thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi pengeluaran kelenjar tiroid. Jadi organ targetnya ini berupa kelenjar tiroid. Nah, next ada hormon ACTH. ACTH adalah adrenocorticotropic hormone. Organ targetnya itu berupa korteks adrenal. Nah, kemudian ada FSH dan LH. Ini organ targetnya berupa organ kelamin, testis, atau ovarium. FSH itu berpengaruh pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, pada perempuan itu berpengaruh dalam perkembangan sel folikel, sedangkan pada laki-laki berperan penting dalam reaksi spermatogenesis, ya. Kemudian LH ini berperan dalam proses ovulasi atau pematangan sel telur. Next ada growth hormone. Ini adalah hormon pertumbuhan di mana nantinya berpengaruh pada struktur tubuh kita. Dan ada hormon prolaktin. Nah, ini organ targetnya berupa kelenjar mamae pada mamalia. Khusus pada mamalia. Selain mamalia tidak ada hormon prolaktin ini. Dan yang terakhir ada hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang organ targetnya berupa pusat rasa sakit di bagian otak, ya. Jadi ketika pengeluaran hormon ini, maka hormon ini akan menekan rasa sakit di otak sehingga muncul kebahagiaan atau rasa tenang. Jadi kita lihat lagi ke soal nomor 8 ini yang terdapat pada lobus anterior itu yang mana? Nomor 1 adenocorticotropic hormon benar, kemudian thyroid stimulating hormon benar, growth hormon benar, dan yang keempat vasopressin. Vasopressin itu dikeluarkan oleh lobus bagian posterior. Posterior ya. Jadi bukan pada lobus anterior. Oke. Posterior. Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. 1, 2, dan 3. Oke, next kita ke nomor 9. Oke, soal nomor 9. Kadar gula dalam darah dalam tubuh manusia diatur oleh kedua hormon. Pernyataan berikut ini yang benar berkaitan dengan pengaturan kadar gula darah. Oke, berkaitan dengan kadar gula darah itu dipengaruhi oleh dua hormon. Ada hormon glukagon dan ada hormon insulin. Nah, kedua hormon ini dikeluarkan oleh sel pankreas, ya, oleh sel pankreas. Nah, kita lihat pengaturan kadar gula dalam tubuh kita seperti apa. Nah, ini dia gambarnya.
Jadi, dalam tubuh kita itu terdapat pengaturan, atau yang namanya homeostasis. Nah, kalau misalnya kadar gula dalam darah kita tinggi, maka tubuh kita secara otomatis, akan mengeluarkan hormon insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Nah, insulin ini berperan dalam proses pengubahan glukosa yang ada di dalam darah menjadi glikogen. Glikogen ini disimpan di bagian hati. Ini oleh hormon insulin, sehingga kadar gula dalam darah yang tadinya tinggi menurun kembali menjadi normal. Itu ya. Tetapi ketika kadar gula dalam darah kita terlalu rendah, maka tubuh kita akan memacu pelepasan hormon glukagon. Ini pun dikeluarkan oleh pankreas. Nah, glukagon fungsinya untuk apa? Untuk memecah glikogen yang ada di hati tadi untuk dirubah menjadi glukosa dalam darah. Nah, proses pengubahan glikogen menjadi glukosa ini disebut dengan glikogenolysis atau proses pemecahan glikogen. Nah, sehingga kadar gula yang tadinya rendah kembali menjadi meningkat, kembali menjadi normal. Gitu. Jadi, kita lihat pernyataan yang benar dari pilihan jawaban ini yang A, glikogenolisis dipengaruhi langsung oleh tingginya hormon insulin. Nah, pernyataan ini salah karena glikogenolisis ini yang berpengaruh adalah hormon glukagon, bukan insulin. Jadi jawaban yang A salah. Kemudian yang B, jika kadar gula darah meningkat, maka tubuh membutuhkan hormon glukagon. Nah, ketika gula darah meningkat, hormon yang dibutuhkan bukan glukagon, tapi insulin. Oke. Yang C, kadar gula darah berkaitan dengan hormon antidiuretik atau ADH. ADH tidak berpengaruh pada kadar gula darah, tapi dia ini berpengaruh dalam proses reabsorpsi air atau proses penyerapan air di bagian tubulus ginjal. Ya, jadi dia ini berpengaruh dalam produksi urin. Jadi yang C bukan ya. D, jika kadar gula darah menurun, pankreas akan melepaskan hormon glukagon. Nah, ini benar. Kenapa harus mengeluarkan hormon glukagon? Agar terjadi perubahan dari glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa dalam darah yang tadinya menurun kembali meningkat. Dan yang E, glukagon mengubah glukosa menjadi glikogen. Disebutnya gluconeogenesis dan ini juga salah ya. Jadi glukagon itu mengubah glikogen menjadi glukosa atau namanya glikogenolysis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang D. Oke, jadi yang tepat adalah yang D ini ya. Oke, nah selanjutnya kita bahas nomor 10. Oke, nomor 10, Hizki bergolongan darah A, membutuhkan donor darah secepatnya. Oke, Ray ingin mendonorkan darahnya untuk Hizki. Setelah dilakukan transfusi, ternyata darah Hizki mengalami penggumpalan. Dan diketahui ternyata Ray bergolongan darah B. Penggumpalan tersebut terjadi karena reaksi antara apa? Oke, nah berkaitan dengan ini golongan darah ya. Golongan darah itu kan ada berbagai macam. Ini berdasarkan sistem ABO, golongan darah dibagi menjadi 4 berdasarkan kandungan agglutinin dan agglutinogen. Oke, untuk pengaturannya kita lihat tabel berikut. Oke, jadi untuk orang yang bergolongan darah A, tipe sel darah merahnya seperti ini ya. Jadi untuk penggolongan darah itu ditentukan oleh antibodi atau disebutnya dengan agglutinin. Dan ini terdapat di bagian plasma darah. Nah, kemudian ada antigen. Antigen ini disebut juga dengan agglutinogen. Dan ini terdapat pada sel darah merahnya atau eritrosit. Nah,
Orang yang bergolongan darah A, dia memiliki aglutinogen A dan memiliki aglutinin beta atau anti B. Orang yang bergolongan darah B, tipe sel darah merahnya seperti ini, ya, dia punya aglutinogen B dan aglutinin anti A atau aglutinin alfa. Orang yang bergolongan darah AB, dia tidak punya aglutinin tetapi punya aglutinogen A dan B. Sedangkan yang terakhir orang yang golongan darahnya O, tipe sel darah merahnya seperti ini, dia punya aglutinin alfa dan beta. Jadi punya anti B dan anti A, tetapi tidak punya aglutinogen. Nah, berdasarkan kasus soal ini, tadi si Hizki, ya, Hizki itu dia bergolongan darah A. Oke, berarti karena Hizki bergolongan darah A, Hizki itu punya aglutinogen A dan aglutinin beta atau anti B. Sedangkan Ray, kita tulis di sini aja ya. Ini golongan darah Hizki dan ini golongan darah Ray. Jadi Ray itu punya anti A dan aglutinogen B. Oke. Ketika terjadi donor darah, nah akan terjadi penggumpalan tadi katanya. Nah, penggumpalan itu terjadi ketika anti B atau aglutinin beta ketemu dengan antigen atau aglutinogen B. Dan aglutinin alfa ketemu dengan aglutinogen A. Itu akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Oke, maka pernyataan yang benar itu apa? Kita lihat yang pertama. Pernyataan yang pertama, aglutinin beta dari darah Hizki. Darah Hizki dia punya aglutinin beta, ya, dari darah Hizki dengan aglutinin alfa dari darah Ray. Sesama aglutinin tidak ada penggumpalan. Jadi penggumpalan itu terjadi kalau aglutinin ketemu dengan aglutinogen yang sama. Oke. Nomor 2, aglutinin alfa dari darah Ray dengan aglutinogen A dari darah Hizki. Maka ini akan terjadi penggumpalan. Jadi nomor 2 betul. Nomor 3, antigen B dari darah Ray ketemu dengan antigen A dari darah Hizki. Ini sama-sama antigen juga tidak ada, ya. Dan nomor 4, aglutinin beta dari darah Hizki dengan aglutinogen B dari darah Ray. Ini akan terjadi penggumpalan, ya. Jadi tadi konsepnya adalah penggumpalan itu terjadi ketika aglutinin beta ketemu dengan antigen B. Atau sebaliknya, aglutinin alfa ketemu dengan aglutinogen A. Maka akan terjadi penggumpalan sehingga nomor 10 jawaban yang tepat adalah yang C, 2 dan 4. Oke, kita next ke nomor 11. Oke, nomor 11. Pada proses fertilisasi terjadi reaksi pelepasan enzim hidrolisis dari sperma ke sel telur yang menyebabkan gerbang ion membran sel terbuka. Reaksi tersebut adalah, fertilisasi merupakan proses yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan suatu organisme, ya. Jadi fertilisasi adalah proses bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga akan membentuk yang namanya zigot. Nah, dari reaksi-reaksi ini terdiri dari beberapa tahapan. Nah, kita lihat di gambar ini dulu, ya. Jadi ini adalah struktur sel telur. Sel telur ini terdiri dari berbagai lapisan pelindung. Ada membran sel, ada zona pelusida, dan lain sebagainya. Kemudian ini bagian sel sperma. Sel sperma terdiri dari bagian kepala, di mana di kepala ini terdapat akrosom. Kemudian ada inti selnya, dan ini ada bagian leher dan ekor. Nah, dalam proses fertilisasi terjadi 3 reaksi,
Yang pertama ada reaksi akrosomal, kemudian reaksi kortikal, baru yang terakhir ada proses fertilisasi. Nah, kita lihat rangkaiannya seperti apa di gambar ini. Yang pertama ada kontak dulu. Jadi kontak ini ketika sel sperma ini mendekati atau kontak dengan lapisan pelindung sel telur. Nah, pada reaksi pertama ada reaksi akrosomal. Jadi reaksi akrosomal itu reaksi yang terjadi ketika sel sperma ketemu sama sel telur dan melepaskan enzim hidrolisis. Jadi di sini ada proses pelepasan enzim hidrolisis. Nah, fungsi enzim hidrolisis itu untuk apa? Agar si bagian kepala sperma ini dapat menembus sel telur. Nah, ini di bagian tahapan yang ketiga ini adalah perkembangan dari proses akrosomalnya. Nah, ketika si akrosom ini menembus lapisan pelindung sel telur, sehingga akan menyebabkan gerbang ion membran sel ini terbuka, seperti ini. Nah, ketika terbuka, maka inti sel dari sel sperma ini akan masuk ke bagian sitoplasma sel telur. Nah, di bagian sini terjadi reaksi yang namanya fast block to polispermi. Oke, jadi ketika si sel telur ini ketika si inti sel sperma masuk ke dalam sitoplasma sel telur, maka akan terjadi reaksi pemblokan kepada sel sperma lain, sehingga tetap yang masuk ke dalam sel telur cuma satu sel sperma. Oke, next yang kemudian ketika sel ini udah masuk nih, ada tahapan reaksi kortikal. Jadi reaksi kortikal ini adalah pembangkitan suatu sinyal di mana natrium ini menstimulasi untuk membentuk lapisan fertilisasi. Jadi reaksi kortikal membentuk lapisan fertilisasi. Jadi di bagian sel telur yang tadinya membran selnya kebuka ya, dia akan menutup kembali. Oke, nah penutupan kembali ini mengakibatkan adanya reaksi slow block to polispermi. Oke, jadi reaksi ini menyebabkan tidak bisanya sel sperma lain untuk masuk atau menghambat proses polispermi. Nah, baru yang terakhir, karena sel telur sudah sel sperma sudah masuk ke dalam sel telur, maka akan terjadi penggabungan sehingga membentuk zigot. Itu tahapan yang ketiga, namanya proses fertilisasi. Nah, balik lagi ke soal nomor 11 ini, pelepasan enzim hidrolisis sehingga gerbang ion membran sel telur terbuka dan sel sperma bisa masuk ke dalam sel telur, tadi disebutnya adalah reaksi akrosomal. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Reaksi kortikal itu terjadi setelah reaksi akrosomal ya. Oke, nomor 11 jawabannya adalah yang E. Oke, kita next ke nomor 12. Oke, soal nomor 12. Pada reaksi respirasi aerob dihasilkan senyawa asetil-CoA, karbon dioksida, dan NADH. Senyawa tersebut dihasilkan pada tahapan. Oke. Nah, untuk menjawab soal nomor 12 ini, kita harus paham tentang konsep metabolisme, khususnya pada proses respirasi aerob. Jadi respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen ya, terjadi di dalam sitoplasma dan mitokondria sel tubuh kita. Nah, respirasi aerob berlangsung dengan persamaan reaksi C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan oksigen membentuk air, karbon dioksida, dan ATP. Jadi tujuan utama dalam proses respirasi adalah untuk menghasilkan ATP ini. Nah, dari reaksi sederhana ini ternyata respirasi aerob itu ada berbagai tahapan. Kurang lebih ada 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis.
Jadi glikolisis, proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, proses glikolisis ini berlangsung di bagian sitoplasma sel tubuh. Oke. Nah, dari glikolisis ini selain menghasilkan asam pirufat juga menghasilkan ATP dan NADH. Next, setelah glikolisis, tahapan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif dan ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, di dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat dirubah menjadi asetil-CoA, juga menghasilkan karbon dioksida dan NADH. Lalu tahapan yang ketiga, asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs, menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan FADH2. Lalu molekul yang berhidrogen seperti NADH dan FADH akan masuk ke tahapan yang keempat, namanya transport elektron. Jadi terjadi proses pemindahan elektron dari molekul yang berhidrogen. Nah, setiap satu molekul NADH di tahapan transport elektron ini akan dirubah menjadi 3 ATP. Oke. Dan setiap satu molekul FADH itu akan menghasilkan 2 ATP. Nah, dari glikolisis, DO, dan siklus Krebs semuanya dijumlahkan akan menghasilkan 34 ATP. Oke, nah dilihat dari soal nomor 12 ini, respirasi aerob yang menghasilkan asetil-CoA, CO2, dan NADH itu ada di tahapan yang mana? Nah, setelah tadi kita lihat reaksi yang di sini, maka asetil-CoA, CO2, dan NADH ada di tahapan dekarboksilasi oksidatif. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah yang A. Oke, kita next ke nomor 13. Oke, soal nomor 13. Pak Ujan, seorang petani, menanam ubi dan jagung. Oke, ketika mendekati masa panen, terjadi kemarau panjang. Pak Ujan melihat hasil panen jagungnya bagus, tetapi hasil panen ubinya berkurang pesat, yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apa yang menyebabkan hasil panen ubi Pak Ujan itu berkurang? Nah, untuk menjawab soal nomor 13 ini, kita harus paham tentang konsep fotosintesis, ya. Jadi fotosintesis itu kan dibagi menjadi 2 reaksi, ya. Yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang ini reaksi yang membutuhkan cahaya. Dia ini akan menghasilkan ATP, kemudian NADPH, dan oksigen. Lalu yang kedua ada reaksi gelap. Ya, reaksi gelap atau disebutnya dengan siklus Calvin. Nah, pada siklus Calvin ini tujuannya apa? Untuk sintesis atau pembentukan glukosa. Nah, untuk reaksi gelap ini ada 3 jenis tanaman yang memiliki adaptasi tertentu. Nah, yang pertama ada tanaman C3, kemudian C4, dan CAM. Nah, jika dilihat dari gambar ini ya, tanaman C3 contohnya adalah tanaman padi, kemudian ubi, dan jenis-jenis tanaman umum lainnya. Nah, ada tahapan yang pertama fiksasi CO2. Fiksasi atau pengikatan CO2 dari udara. Ini diikatnya oleh RUBP dengan menggunakan enzim Rubisco menghasilkan senyawa PGA. PGA ini adalah senyawa berkarbon 3 sehingga disebutnya tanaman C3. Nah, kemudian PGA tahapan yang kedua ada reduksi ATP dan NADPH sehingga menghasilkan PGAL. Nah, PGAL digunakan untuk membentuk pati atau gula. Nah, kemudian ada sintesis RUBP kembali. Dan proses siklus Calvin ini terjadi di bagian sel mesofil daun. Di bagian jaringan parenkim. Oke, ini untuk tanaman C3. Untuk tanaman C4, fiksasi CO2 itu tidak langsung masuk ke siklus Calvin,
tapi ada tahapan reaksi sebelumnya. Ini terjadinya di mesofil. Jadi CO2 itu diikatnya pun bukan oleh ROBP, tapi oleh PEP, fosfoenol pirufat, menghasilkan senyawa berkarbon 4 sehingga dinamakan tanaman C4. Oke, dari serangkaian reaksi ini akan menghasilkan CO2 lagi. Nah, baru CO2 ini akan masuk ke sel seludang pembuluh untuk menjalani proses siklus Calvin yang tadi. Ini contohnya adalah tanaman jagung. Oke, kemudian yang terakhir tanaman CAM, tanaman Crassulaceae acid metabolisme. Jadi tanaman CAM ini adalah tanaman xerophyt yang hidup di tempat yang kering seperti kaktus, kemudian nanas ya, ini termasuknya tanaman CAM. Pengaturannya sama dengan tanaman C4, hanya saja perbedaan waktu fiksasinya. Jadi ketika fiksasi CO2 itu terjadi pada malam hari. Karena pada malam hari itu stomatanya akan menutup. Ya, sedangkan pada siang hari stomata pada malam hari dia akan membuka dan pada siang hari stomatanya menutup. Oke, kurang lebih untuk pengaturannya sama. Ya, hanya beda pengikatan waktunya saja. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa hasil panen ubi Pak Ojan berkurang? Nah, ubi itu termasuk ke dalam tanaman C3. Tanaman C3 ini dia bisa menjalani proses yang namanya fotorespirasi. Oke, kita lihat pengaturan fotorespirasi itu seperti apa di next gambar ini. Oke, nah khusus pada tanaman C3 ya, khusus pada tanaman C3 bisa terjadi fotorespirasi ketika cuaca dalam keadaan yang panas. Jadi ketika matahari lagi panas-panasnya ya, pada musim kemarau, tumbuhan C3 ini akan beradaptasi dengan cara menutup stomata. Oke, dengan cara menutup stomata. Ketika stomata itu menutup, maka proses pengeluaran oksigen dari tubuh tumbuhan ini akan terhambat, sehingga oksigen diproduksi dalam jumlah yang banyak di sel tubuh tumbuhan itu. Nah, ROBP selain bisa mengikat CO2, dia juga akan mengikat oksigen. Nah, ketika oksigen dalam jumlah banyak, maka yang akan diikat oleh ROBP adalah si oksigen ini. Oksigen ini akan digunakan untuk proses pernapasan dia untuk menghasilkan CO2. Nah, untuk menghasilkan CO2 ini membutuhkan ATP. Nah, ATP ini yang harusnya digunakan untuk membentuk glukosa, ini malah digunakan untuk membentuk CO2. Sehingga kadar untuk pembentukan glukosanya menjadi berkurang, makanya hasil panen pada tanaman ubi itu akan menurun gitu ya. Sedangkan untuk yang fotosintesis itu berlaku kalau sinar mataharinya normal aja ya, maka akan membentuk glukosa bukan CO2 karena CO2-nya itu diikat gitu ya. Jadi kesimpulannya, pada saat musim kemarau cahayanya berlebihan maka stomatanya akan menutup sehingga produksi CO2 menurun dan oksigen meningkat. Oksigen yang meningkat ini akan melakukan proses fotorespirasi. Jadi tumbuhan itu akan lebih banyak melakukan fotorespirasi dibandingkan fotosintesis dan kadar glukosa dalam tumbuhan itu menjadi berkurang, makanya hasil panen pun berkurang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Kita next ke soal nomor 14. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 14, dalam waktu dekat Bimbel Alumni Tutorial akan mengadakan kegiatan penanaman 100 pohon secara serentak. Oleh karena itu, Bimbel Alumni Tutorial bekerja sama dengan salah satu lab biologi di Bogor untuk memperbanyak satu pohon yang memiliki sifat seragam
dalam bioteknologi, proses perbanyakan pohon tersebut menggunakan teknik apa? Nah, yang nomor 14 ini untuk menjawabnya kita harus paham tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi modern. Teknik yang digunakan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Jadi memperbanyak satu pohon dengan sifat yang seragam. Nah, ini disebut dengan teknik kultur jaringan. Kita lihat bagaimana mekanisme kultur jaringan. Oke, jadi tujuan kultur jaringan adalah untuk membentuk tanaman, ya, memperbanyak tanaman dengan sifat seragam dan dalam waktu yang singkat. Ini tujuan utama dari kultur jaringan, ya. Nah, awalnya seperti apa? Jadi, kita akan mengkulturkan jaringan, entah itu jaringan akar, batang, atau daun kita ambil yang disebut dengan explant. Lalu explant ini kita tumbuhkan di media lab, ya. Medianya ini dengan ada proses sterilisasi dulu dengan menggunakan alkohol 70% dan NaOCl 5%. Yang kemudian nanti explant ini akan membentuk suatu kalus. Jadi kalus itu adalah suatu tanaman hasil dari kultur jaringan ini, di mana nanti kalusnya akan membentuk tunas, ada tahapan induksi tunas dulu, ya. Kemudian di subkultur secara berulang-ulang, dan yang terakhir ada tahap aklimatisasi. Jadi aklimatisasi adalah proses penyesuaian tanaman atau proses adaptasi tanaman pada media yang baru. Jadi media yang seutuhnya gini. Nah, nantinya akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak sifat yang seragam. Sifatnya adalah sama dengan tanaman induk yang awal tadi gitu. Jadi untuk soal nomor 14 ini menggunakan teknik yang namanya kultur jaringan. Oke. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, hibridoma itu adalah fusi sel. Fusi sel ini dalam pembuatan dalam bidang kedokteran ada antibodi monoklonal. Monoklonal, ya. Jadi kalau pilihan A dan B ini sebenarnya sama aja, ya. Hibridoma adalah fusi sel. Kemudian DNA rekombinan itu ada penggabungan DNA. Jadi kita memodifikasi atau merekayasa DNA-nya. Nah, salah satu contoh dalam DNA rekombinan adalah tanaman atau makhluk hidup transgenik. Makhluk hidup yang sudah direkayasa genetikanya. Dan yang terakhir ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini disebutnya dengan kawin suntik. Jadi ini dalam bidang peternakan untuk memperoleh bibit unggul. Oke, jadi untuk soal nomor 14, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15, ya. Soal terakhir. Oke, jadi Kecamatan Gunung Batu Bogor melakukan sensus penduduk untuk mengetahui persebaran penyakit genetik yang diakibatkan oleh gen resesif terpaut kromosom X. Dari data sensus tersebut diketahui jumlah populasi adalah 10.000 orang, ditemukan persentase laki-laki buta warna sebesar 3%. Berbekal informasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa oke, jadi untuk soal nomor 15 ini tentang pola hereditas pada manusia, ya, tentang hukum Hardy-Weinberg. Jadi menurut hukum Hardy-Weinberg, kita lihat di sini, ya, ada rumusnya. Jadi P plus Q sama dengan 1, di mana P ini merupakan frekuensi gen dominan, sedangkan Q adalah frekuensi gen resesif. Kemudian rumus yang kedua, P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Di mana keterangannya P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan, 2PQ adalah frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat adalah frekuensi alel homozigot. Berbekal dengan rumus ini, ya, kita tahu bahwa gen buta warna
penyakit buta warna itu diturunkan secara resesif. Buta warna resesif terpaut kromosom X. Jadi ketika kromosom X ada terpaut gen resesif B kecil, maka ini bisa mengakibatkan buta warna. Oke, nah berarti kita masukin nih ke keterangan ini kalau P itu ketika ada XB kecil. Oke, XB besar, XB kecil ya. Frekuensi alel B kecil yang terpaut kromosom X. Sorry, B besar ya, B besar. Kemudian Q, frekuensi gen resesif berarti kalau kromosom X terpaut gen resesif B kecil. Oke, nah untuk P kuadrat itu ketika XB besar, XB besar. Berarti ini wanita normal, frekuensi alel homozigot dominan. 2PQ frekuensi alel heterozigot. Heterozigot itu berarti XB besar, XB kecil. Jadi yang terpautnya B besar, B kecil heterozigot. Dan yang terakhir Q kuadrat homozigot resesif berarti XB kecil, XB kecil. Oke, kita jawab langsung aja ya. Nah, diketahui jumlah populasi pada Kecamatan Gunung Batu itu ada 10.000 penduduk ya, 10.000 orang. Diketahui 3% laki-laki buta warna. Nah, genotip laki-laki buta warna adalah X, B kecil, Y. Karena untuk genotip laki-laki kan XY. Karena dia buta warna, maka di kromosom X-nya terpaut gen resesif B kecil. XB kecil berarti ini dilambangkan dengan Q. Ya, XB kecil dilambangkan dengan Q sehingga Q sudah diketahui 3%. 3% sama dengan 0,03. Nah, kita akan mencari Q dengan menggunakan rumus P plus Q sama dengan 1. Dari rumus ini diketahui bahwa P sama dengan 1 dikurangi Q 0,03. Sehingga didapatkan P adalah 0,97. Jadi P ini adalah frekuensi alel untuk P kuadrat, berarti untuk laki-laki normal. Oke, laki-laki normal berarti frekuensi alelnya adalah 0,97. Oke, kemudian kita akan mencari jumlah orang yang wanita normal. Berarti wanita normal itu adalah XB besar, XB besar. Oke, berarti ini P kuadrat. Berarti P kuadrat 0,97 kuadrat. Oke, 0,97 dikali 0,97 sama dengan 0,9409. Frekuensinya seperti ini. Jika kita akan mencari jumlahnya wanita normal, maka jumlahnya itu dikali dengan populasi, dikali 10.000. Sehingga didapatkan wanita normal adalah jumlahnya 9.409 orang wanita normal. Oke, kemudian kita bisa mencari wanita yang buta warna, berarti XB kecil, XB kecil. Sehingga didapatkan Q kuadrat yaitu tadi Q-nya adalah 0,03 dikuadratkan 0,03 dikali 0,03 didapatkan 0,0009. Oke, jika ingin mencari jumlah orang tinggal dikalikan 10.000. Kalau kita ingin mencari persentase tinggal dikalikan 100%, sehingga didapatkan persentase wanita buta warna adalah 0,09% gitu. Atau kita bisa mencari wanita normal tetapi membawa gen buta warna, berarti heterozigot, berarti XB besar, XB kecil.
Nah, dalam hukum Hardy-Weinberg rumusnya adalah 2 dikali P dikali Q. Kita masukkan 2 dikali P-nya adalah 0,97 dikali Q-nya adalah 0,03. Sehingga hasilnya adalah 0,0582. Jika kita mencari orang berarti kan dikali dengan 10.000. Didapatkan wanita normal yang membawa gen buta warna sebanyak 582 orang. Nah, berdasarkan hasil ini kita analisis jawabannya. Yang pertama, frekuensi alel untuk wanita normal adalah 0,07. Frekuensi alel wanita normal kan berarti P ya. P-nya itu adalah 0,97 bukan 0,07, jadi salah. Yang B, persentase wanita yang buta warna. Persentase wanita buta warna berarti XB. Dipresentasiin berarti didapatkan tadi kita sudah menghitung 0,09%. Jadi ini juga salah. Yang C, wanita normal berjumlah 9.409 orang. Wanita normal berarti XB besar. Kita sudah menghitung juga tadi 9.409. Ini berarti benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang D, terdapat wanita normal yang membawa gen buta warna bukan 500 tapi 582. Jadi salah ya. Yang E, terdapat laki-laki normal yang membawa gen buta warna adalah 582. Oke. Untuk laki-laki tidak ada yang membawa gen buta warna. Maksudnya laki-laki itu hanya ada 2. Ada laki-laki normal dan ada laki-laki yang buta warna. Oke, kalau misalnya laki-laki normal membawa gen buta warna, ini termasuknya carrier. Oke. Sedangkan di laki-laki itu tidak ada yang carrier untuk kromosom yang terpaut, untuk gen yang terpaut kromosom X. Oke. Jadi itu pembahasan soal tryout biologi di alumni tutorial tahun 2021. Selamat untuk kedepannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.